Domain name ini adalah sebagai identitas online yang unik. Setiap situs itu membutuhkan domain name. Dan ini seperti alamat gitu ya. Kalau alamat rumah kita ketikkan, nanti kita akan sampai ke rumah itu. Nah, jadi kalau domain name juga punya konsep yang sejenis. Domain name ini penting karena bisa juga membantu menarik traffic atau jumlah calon customer yang datang mengunjungi situs kita. Kemudian untuk format biasanya memang bentuknya www.example.com gitu ya. Nah, tinggal si .com ini yang kita sebut sebagai extension ini bisa macam-macam. Nah, kalau di dalam figur yang sebelah kanan ini .gov, .edu, .net, .com, .org, .info ini adalah yang paling banyak digunakan dan biasanya adalah merupakan domain yang paling bisa dibilang peringkat atas gitu ya. Oke, dan tentunya kalau kita menggunakan extension semacam ini akan lebih populer dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana cara kita memilih domain name? Yang perlu diingat adalah pertama, kita harus memilih domain name yang berhubungan dengan bisnis Anda. Jadi jangan sampai kita misalnya berjualan sepatu, tapi untuk situs name-nya itu yummy.com. Nah, aneh kan? Tidak berhubungan. Kalau Yummy kan biasanya berhubungan makanan. Jadi Anda pandai-pandailah memilih memilih nama domain. Yang kedua mudah diingat, itu akan lebih gampang ya. Jadi kalau misalnya kita memilih misalnya makanan-enak.co.id dibandingkan dengan misalnya Babibi, apalah ya, pokoknya ngaco gitu ya, atau susah banget buat diingat, gitu ya, yang pasti akan lebih sulit untuk dipilih. Kemudian yang ketiga, pilih nama domain yang bisa match dengan keywords. Jadi kalau misalnya Anda berjual makanan, misalnya tadi saya kasih contoh makanan enak, biasanya bisa keluar kalau kita terutama juga sudah melakukan search engine optimization. Berikutnya pilihlah extension yang populer ya. Kalau di Indonesia mungkin bisa .com, .co.id, kemudian kalau untuk education ya kita ACID gitu ya, dan berbagai domain yang populer sesuai dengan negara di mana kita targetkan customer. Selanjutnya kita mencoba menghindari domain name dengan nama merek yang sudah jadi trademark. Jadi misalnya kita mau bikin situs baru ya kita jangan bikin situs dengan nama yang sudah dipatenkan karena pada akhirnya kita bisa menjadi pelanggar dari trademark tersebut. Yang terakhir adalah selalu menghindari penggunaan tanda baca di domain name. Jadi misalnya Anda mau membuat situs namanya galihstripratna.com, misalnya begitu ya, itu kan susah diingat tuh kalau ada strip-strip, apalagi dengan apostrof, dengan koma ya. Jadi sebaiknya kita hindari tanda baca semacam itu. Selanjutnya marilah kita melihat bagaimana kita pahami yang disebut dengan blog. Blog atau weblog ini adalah tulisan-tulisan semacam diary atau buku harian yang kita tayangkan pada situs web. Ada berbagai tipe blog, yaitu yang pertama adalah corporate, blog berdasarkan operasi perusahaan. Yang kedua ada personal, jadi misalnya kita bikin sendiri buat pribadi, lalu kita cerita-cerita tentang sport, travel, movie, politik gitu ya. Kemudian selanjutnya genre, aliran tertentu, topik khusus misalnya medis, iptek, buku, dan lain-lain. Kita juga ada blog dengan bentuk media type. Misalnya kalau media type itu biasanya ada 3 jenis. Yang pertama vlog ya, kita bisa bikin vlog. Kemudian kita juga bisa bikin fotoblog, terutama kalau para fotografi entusias gitu ya, banyaknya bikin fotoblog karena mereka pengen memamerkan hasil fotografi mereka. Kemudian sketchblog, ini juga bisa untuk gambar-gambar. Yang terakhir adalah feedback blog. Feedback blog itu biasanya kita blog yang berisi review, langkah, proses, best practice, dan lain-lain. Nah, jadi tinggal nanti kita tetapkan saja kita ingin membuat blog tipe apa, tentunya sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Apa sih kualitas blog yang baik? Yang pertama adalah kita perlu memikirkan fitur dan elemen, yaitu antara lain harus search engine friendly, ya, mudah dicari gitu ya di search engine.
Kemudian concise and elegant, maksudnya kita jangan berpanjang-panjang, jangan bertele-tele. Terus terang orang-orang itu tidak begitu suka lah baca panjang-panjang. Jadi kita harus pandai-pandai mengaturnya. Kemudian juga enak dibaca ya, jelas. Kontennya selalu up to date. Kalau bisa kita mempost dengan reguler, misalnya 2 kali dalam seminggu. Kemudian kita bisa gunakan RSS feed, itu di mana kita ada subscription, orang-orang bisa subscribe untuk tipe topik tertentu, nanti akan mendapat notifikasi. Kemudian juga kita selalu perhatikan bahwa kita ingin menggunakan kalimat-kalimat yang dengan struktur yang baik sehingga enak dibaca. Usahakan zero mistake, tidak ada typo lah, tidak ada kesalahan ya. Kemudian bisa mendayagunakan efektif visual. Silahkan pasang foto-foto atau image yang menarik sehingga orang tertarik dengan situs blog Anda. Nah, blog elemen yang perlu Anda perhatikan, misalnya ada archive selection, ada simple interface, ada spam blocking system, ada subscribe option, sebisa mungkin minimum ads, jangan banyak-banyak, sediakan hyperlink, dan juga sediakan kontak. Kita bisa lihat di sini sebagai contoh, ini saya ambil dari Certified Digital Marketing Certification ya. Nah, ada beberapa bisa dilihat, ini blognya, ada sign up option, ada search juga, ada navigational, ada subscribe. Nah, ini ramai sekali nih sebenarnya blognya ya. Terus di sini ada headline yang menarik sekali, kemudian juga di sini tentang authornya itu apa ya, dan kita bisa lihat di sini ada integrity sosial media. Bisa dilihat di inhabitat.com ya. Selanjutnya kita bisa melihat yang berikutnya adalah khusus untuk heading ini, headingnya itu harus menarik. Ya, jadi supaya orang ingin ngeklik ke situ. Kemudian image-nya harus relevan ya. Dan kontennya di sini ketikannya tentunya yang menarik sehingga orang mau membacanya. Selanjutnya, kita juga bisa memasukkan berbagai elemen sosial media. Kalau bisa ada statistiknya, misalnya like ada berapa, dan seterusnya, follower, ya itu akan bagus sekali, menambah efektivitas dari situs. Kemudian kita bisa gunakan sign up dan login option. Lalu kita juga bisa ada tempat untuk leave comment, ya. Dan di sini kita tentunya untuk kedepannya kita bisa pergunakan juga sebagai alat affiliate marketing ya, kita boleh juga tampilkan iklan dari yang relevan dengan topik yang kita jalankan. Oke, untuk menulis konten blog kita selalu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah menulis konten itu sendiri dengan bantuan pegawai yang kita hire sendiri atau kita outsource menggunakan jasa dari luar. Nah, menulis konten sendiri kita sebagai pemilik konten, ya kalau sanggup menulis sendiri berarti tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau misalnya kita tidak sanggup menulis sendiri dan ingin mengejar blog itu memanfaatkan untuk perusahaan kita, ya kita harus mau mempekerjakan orang yang menuliskan konten. Dengan konsekuensi ya biaya meningkat, kemudian kualitas konten itu tergantung dari penulis. Ya, yang pasti ada upaya ekstra untuk mengenerate traffic. Kalau kita mengerjakan sendiri dan topik biasanya mungkin cuma sesuai dengan keahlian kita aja yang kita sanggup, gitu ya. Jadi agak terbatas. Nah, kalau kita mau sebagai pilihan lain kita bisa meng-outsource. Jadi misalnya menyewa agen luar untuk membuat konten, pokoknya kita tahu borongan harganya sehingga kita bisa hemat waktu, biaya relatif lebih kecil. Kemudian juga mendayagunakan pengetahuan agen luar yang sudah banyak paham dan juga ahli. Kita juga bisa optimalisasikan konten dan mengundang traffic dan tentunya bisa saja langsung mengeluarkan topik dan beberapa aliran topik. Karena kalau biasanya perusahaan outsource itu akan punya beberapa penulis dengan keahlian yang berbeda. Harap diperhatikan untuk best practice dari blogging ya, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, sediakan konten yang informatif, berharga dan original ya. Semakin original semakin baik karena mungkin akan dicari oleh orang-orang yang belum pernah melihatnya. Yang kedua, judul harus bermakna dan menarik perhatian. Kemudian post konten baru secara teratur 2 kali per minggu saran saya. Kalau misalnya bisa per hari lebih baik lagi. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Sediakan link pada informasi terkait. Tayangkan topik yang menggugah pikiran, berikan komentar pada blog lain, sehingga biasanya kalau kita kasih komentar ke blog lain, nanti si pemilik blog itu akan juga ngecek blog kita, ya tentunya resiprokal ya. Kemudian Anda selalu bisa menggunakan RSS feed service.